Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu masuk Kak. Nah, Ada apa Senopati? cucuku semua, Iya. apakah kalian setiap waktu mengingat kapan kalian akan meninggal dunia? Ya, kita selalu mengingat akan datangnya kematian. Alhamdulillah, ya, itu tandanya kalian selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebelum giliran kalian, adakah keluarga kalian yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada sih, dari keluarganya Mas D yang kakaknya sekarang di Senopati Rasudin, dan itu juga buliknya Mas Re, almarhumah juga kemarin baru meninggal. Kemarin berapa hari Mas? Ke 7 harian. Udah 7 hari, 7 hari ini beliau meninggal karena sakit yang diderita, yaitu flek paru-paru. Flek paru-paru. Ya, itu juga kita juga nggak menyangka bahwasanya beliau itu akan cepat pergi, karena ya dibilang umurnya itu masih muda gitu. Masih muda, dan kita juga nggak nyangka kalau beliau waktu sakit dibawa ke rumah sakit di ronsen itu ada flek paru-paru, karena beliau itu kesehariannya itu terlihat ini ya, sehat ya Mas. Sehat. Kayak gitu Bi. Jodoh, rezeki, dan maut itu sudah digariskan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Iya, di mana kalian tidak akan bisa bersembunyi atau mengelaknya. Kematian tidak memandang umur, sehat ataupun sakit. Jika kalian, orang-orang terdekat kalian, sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, rajin-rajinlah mendoakan orang tersebut. Iya. Baik Senopati. Ya, biasanya kalau di kampung kita itu ini Ki, biasanya kita mendoakan, yang pertama mendoakan habis sholat, yang kedua itu biasanya ziarah ke makam, dan itu biasanya harinya hari Kamis Ki. Kamis sore. Kamis sore ya, Iya. Kamis sore. Kamis sore itu adalah malam Jumat, di mana malam Jumat adalah malam yang penuh kesucian, di mana orang-orang dianjurkan untuk melakukan sebuah pengajian. Tapi banyak juga manusia yang salah mengartikan, di mana setiap malam Jumat itu pasti malam sakral, kayak malam Serem ya. serem gitu loh Ki, maksudnya ditakutin. Justru sebenarnya malam Jumat adalah malam yang suci. Janganlah kalian takut dengan malam Jumat. Apakah kalian tahu apa yang dirasakan oleh orang yang lebih dulu meninggal jika kalian mendoakan dan pergi untuk menyekat? Ya, kalau untuk merasakan atau mengetahuinya kita tidak tahu Ki. Mungkin kalau dengar-dengar dari ibu saya, dari almarhum mbak saya, itu kalau misalkan ditengokin atau disekar itu seneng gitu Ki. Iya. Merasa adem gitu. Iya, ada yang doain gitu. Iya, benar sekali. Saya akan memposisikan di mana saya adalah orang yang ingin disekat oleh keluarganya. Oh, maksudnya Senopati menjelaskan
dan Ki Senopati mengibaratkan Ki Senopati yang disekar gitu. Oh Iya. baik Ki. Gimana Ki? Keluarga saya ingin pergi menyekar saya. Iya. Di saat di pintu masuk pemakaman, orang-orang yang ada di samping saya sudah menyampaikan pesan kepada saya. Hei Ki Senopati, itu keluargamu, anak istrimu datang untuk mendoakanmu. Seketika saya tersenyum lebar. Betapa bahagianya saya didoakan oleh keluarga saya. Jika doa tersebut sudah dilantunkan dari mulut-mulut keluarga saya, malaikat akan menyampaikan doa-doa tersebut dengan beralaskan piring yang terbuat dari cahaya dengan ditutupi oleh kain sutra. Bayangkan betapa indahnya doa tersebut. Seperti itu Ki. Ya, Tidak hanya saya Hmm? yang merasa bahagia, bahkan orang-orang yang di samping saya juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Tapi orang-orang yang di samping saya akan lebih bahagia lagi jika keluarga mereka juga mendoakan mereka. Lalu bagaimana nasib yang misalkan satu keluarga itu udah nggak ada semua Ki? Pasti kan nggak ada yang nyekar dan nggak ada yang doain. Misalkan satu keluarga itu udah nggak ada semua Ki, itu gimana nasib mereka di sana Ki? Iya, itu masa-masa di mana keluarga mendoakan keluarga yang sudah meninggal sudah terlewati hingga keluarganya sudah habis pada waktunya. Mereka sudah tidak ada yang mendoakan dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri di saat hidup di dunia. Gitu Ki. Ya. Satu lagi Ki, saya mau tanya. Jadi ini masih bude saya sendiri Ki. Jadi di mana bude saya itu, beliau selalu mendoakan almarhum simbah saya, tetapi beliau itu jarang nyekar karena menurut beliau itu katanya kita nyekar itu haram gitu. Bukan haram Ki, kayak apa ya, nanti kita jatuhnya musyrik atau gimana. Kita kan soalnya memakai media bunga. Nah makanya dia tetap berdoa, dia sholat, tapi dia nggak mau kalau misalkan nyekar di kuburan gitu. Itu gimana? Di dunia banyak beraneka ragam kepercayaan, akan tetapi sebenarnya tujuannya adalah satu, Mendoakan tadi ya. mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, Tidak apa-apa, beliau hanya mendoakan dari rumah dan tidak perlu untuk menyekar. Jika orang berkeyakinan untuk menyekar, itu juga hak orang-orang tersebut ya, Ki. menurut keyakinan masing-masing. Berarti seperti kata Ki Senopati tadi, misalkan ada yang mendoakan dari pihak keluarganya dan datang ke makam lalu dia ziarah nyekar itu malaikat itu kayak apa tadi, piring dari cahaya sama apa tadi, sutra tadi Ya, itu kain, ditutupi kain sutra. sutra itu ya, ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Subhanallah. Oh iya Ki, saya juga mau tanya.
arti dari orang menaburkan bunga di pemakaman itu apa ya Ki? Atau ada kebahagiaan tambah untuk yang orang yang sudah meninggal atau gimana ya Ki? Kalian bayangkan, jika rumah kalian terlihat indah, bagaimana perasaan kalian? Ya, Senang senang. Ki. Iya. Orang yang sudah meninggal, rumahnya hanyalah satu yang terlihat di dunia ini, yaitu hanyalah kuburan. Untuk memperindah kuburan tersebut, menggunakan bunga yang berbau harum, orang yang sudah meninggal pun merasa bahagia jika kuburannya terlihat indah, bahwa kuburan tersebut adalah rumah terakhir orang yang sudah meninggal. Seperti itu Ki. Jadi Terima kasih itu banyak Ki. pembelajaran buat kita semua Iya. ya Mas ya, agar selama kita masih hidup kita sempatkan waktu, luangkan waktu untuk mendoakan yang sudah mendahului Iya. kita, dan kita datang ziarah ke makam untuk mendoakan almarhumah yang sudah mendahului kita. Ki, satu lagi Ki, jadi pertanyaan saya Ki, kan ada Ki manusia, saya tidak menyebutkan siapa itu, yang datang ke kuburan hanya untuk meminta kadang nomor token kayak gitu loh Mas. Buat itu gimana perasaan yang ada di sana, di alam sana, yang misalkan kuburan itu dibuat kayak minta nomor kayak gitu Ki. Gimana Ki? Sebenarnya yang menanggapi orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut, akan tetapi jin-jin yang sudah dilaknat oleh Allah, yang diusir dari surganya Allah dan diturunkan ke dunia ini untuk menyesatkan manusia yang berada di bumi ini. Dan dengan perjanjian di hari kiamat nanti, mereka akan masuk neraka. Gitu. Soalnya gini Ki, banyak makam yang misalkan orang itu dulunya atau riwayat hidupnya itu kan kayak pahlawan atau sakti atau gimana, kan pasti kan ini Mas dibikinin rumah sendiri, Iya. khususin lah kasarannya. Memperindah sendiri. Nah, tapi kan tujuan manusia kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Ada yang bener-bener cuman ziarah mendoakan, ada yang minta sesuatu. Nah, yang saya maksud tadi itu Ki. Oh, Iya. berarti itu cuman jinnya aja Ki. Iya, jin yang ada di dunia ini yang menanggapi orang-orang seperti itu. Oh ya, baik Senopati. Terima kasih banyak atas ilmunya yang bermanfaat buat kami semua di sini. Ya, kita insya Allah kita sempatkan waktu, luangkan waktu untuk mendoakan keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Bahkan teman kerabat terdekat kita pun insya Allah kami doakan untuk ketenangan di alam sana. Satu pesan Senopati, Apa ini? selalu ingatlah kematian kalian masing-masing. Iya Ki. Baik, Senopati. Kematian tidak untuk ditakuti, akan tetapi kematian memperingat kita selalu